Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan ketemu lagi bareng gue, Bewok. Kalau di video sebelumnya, kita udah unboxing sebuah produk keluaran terbaru dari Tecno yaitu Tecno Pova 2. Di video kali ini gue akan memenuhi janji gue untuk mereview dan mengupas tuntas jauh lebih dalam kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sama smartphone ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video reviewnya. Part pertama yang bakal kita bahas adalah masalah desainnya. Seperti yang sudah gue mention juga di video unboxing, kalau potongan dari desain Tecno Pova 2 ini memang mirip banget brother sama Tecno Pova 1. Dimana doski ini masih bertahan menggunakan material plastik tapi dengan dimensi yang sedikit membengkak di 173x78 x 9,6 mm. Di bagian sebelah kiri HP ini kita akan menemukan satu slot SIM tray bertipe dedicated yang sudah support dual SIM 4G, masih belum 5G ya, dan satu slot micro SD. Kemudian di sebelah kanan HP ini kita akan menemukan tombol volume, up and down, dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint scanner, serta di bagian bawah cuma terdapat microphone, port USB Type-C, dan port jack audio 3,5 mili. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya, warna, desain, ataupun looks dari Tecno Pova 2 ini sih masih terlihat elegan brother. Apalagi didukung juga sama dimensinya yang terlihat bongsor alias gede. Jadi tuh gue berpikir kalau handphone ini tuh memang cocok banget buat kalian yang hobi gaming ataupun streaming melalui sebuah smartphone. Tapi selain cocok banget buat kalian yang hobi ngegame ataupun streaming karena layarnya gede, di sisi lain dimensi ini juga kadang tuh kurang enak juga nih kalau misalnya kalian gak cocok dan gak nyaman menggunakan HP sebesar ini. Khususnya buat para wanita yang notabene punya ukuran tangan yang lebih kecil, pastinya ini sangat gak nyaman banget untuk menggunakan HP ini dengan satu tangan. Dan untuk kalian para cowok-cowok nih yang hobinya naruh HP di kantong, gue jamin deh kalian pasti gak akan nyaman karena gede banget bro. Selain dimensinya, kekurangan lain terkait desain HP ini adalah karena berfinishing mengkilat. Jadi bodi belakangnya itu sangat tidak bersahabat dengan sidik jari. Meskipun ya Tecno sudah memberikan solusi dengan cara menggunakan silicone case yang sudah ada dalam paket penjualannya. Selain itu satu hal yang mungkin aja jadi deal breaker buat sebagian orang karena memang tidak adanya lubang speaker di handphone ini. Karena di Tecno Pova tuh lubang speakernya jadi satu brother sama earpiece. Sepengalaman gue ya, pakai Tecno Pova 1 waktu Investigaphone itu memang kualitas suaranya cenderung mengecewakan sih brother. Tapi ini tidak begitu terjadi banget di Tecno Pova 2 karena ada upgrade-annya sedikit. Dan kalian kalau mau denger, ini kualitas dari keluaran audionya. Sekarang kita akan pindah ke bagian depan HP-nya, di mana kita akan disajikan dengan layar seluas 6,9 inci yang menjadi penyebab utama kenapa dimensi dari Tecno Pova menjadi sangat besar, brother. Dengan layar yang sangat luas tersebut, untungnya Tecno Pova 2 sudah melakukan upgrade di bagian resolusi layarnya, di mana sekarang sudah Full HD Plus 1080x2460 pixel yang menghasilkan tingkat kerapatan layar 389 ppi. Untuk kualitas layarnya sendiri sih menurut gua nih ya, udah cukup oke kok. Warnanya kelihatan hidup. Viewing angle-nya juga oke, isu touch delay juga nggak gue temuin sama sekali sih di HP ini. Mungkin kalau misalnya kita pengen cari kekurangan dari desain layar, itu memang terletak pada bezelnya brother, karena memang masih terlihat tebel banget. Tapi personally gue nggak bisa komplain sih, mengingat memang harga dari Tecno Pova 2 ini di bawah 2,5 jutaan. Sekarang kita berpindah ke bagian user interface. Tecno Pova 2 ini menggunakan interface iOS versi 7.6 yang sudah berbasis Android 11. Yang secara tampilan, interface khas Tecno ini memang terlihat simple dan terasa smooth. Buat kalian nih yang lebih suka tampilan UI dengan app drawer, Tecno juga menyediakan app drawer yang tersusun rapih berdasarkan abjad. Coba kalau misalkan gue boleh jujur sih ya, personally gue tuh memang kurang suka sama desain dari user interface-nya. Rada kayak gimana nih gitu ya brother. Tapi buat lo semua memang yang kurang nyaman kayak gue, better kalian langsung aja install aplikasi launcher pihak ketiga dan lo semua bebas untuk mengcustomize sesuai sama keinginan kalian. Bergeser ke bagian pojok atas di mana terdapat desain punch hole yang dibawa oleh Tecno Pova 2 ini memang bertujuan untuk mengakomodir kamera selfie-nya yang beresolusi 8 megapiksel dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel di bagian belakangnya. Untuk fitur-fitur yang dibawa kameranya sudah terbilang lengkap sih menurut gue. Mulai dari AI kamera yang sayangnya otomatis aktif secara default, kemudian ada mode beauty, mode portrait atau mode bokeh, serta mode super night yang bisa membantu pengambilan foto di malam hari. Sementara untuk videonya, Tecno Pova 2 sudah mampu merekam video hingga resolusi 2K 30 fps. Namun sayangnya apabila kita mengaktifkan fitur Ultra Steady, maka maksimal perekaman video cuma bisa di resolusi 1080 pixel.
Part selanjutnya yang bakal kita bahas adalah masalah performa. Yang mana buat kali ini memang nyari handphone untuk kebutuhan gaming, gue rasa Tecnopova 2 ini bisa jadi salah satu pilihan, terutama di range harga 2 jutaan. Tecnopova 2 menggunakan chipset MediaTek Helio G85 sebagai dapur pacunya, yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB dan memori internal 128GB, yang mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 250.558 poin. Game pertama yang bakal gue coba mainin adalah Free Fire, di mana kita bisa main dengan nyaman di settingan grafis rata kanan, yaitu Ultra dengan High Res dan High FPS yang aktif. Lanjut ke game Mobile Legends, meskipun gue tetap bisa mainin dengan sama lancarnya dan nyaman, namun sayangnya nih gue belum bisa ngerasain main di grafis Ultra. Sementara pas gue coba pakai buat main PUBG Mobile, settingan maksimal yang bisa didapat secara default adalah HD High dan Smooth Ultra. Dan gue ngerasa feels dalam bermain juga masih lancar jaya. Bahkan sensor giroskopnya pun terasa responsif saat digunakan. Karena iseng nih, gue pun akhirnya nyobain main game PUBG Mobile menggunakan GFX Tools. Ternyata smartphone ini masih mampu untuk main di settingan grafis HDR Ultra dengan sama lancarnya. Bahkan gue tuh bisa bilang gue lebih enak main di settingan ini dibandingkan sama settingan Smooth Ultra. Setelah performa bermain game yang gue rasa tadi di luar ekspektasi gue, sekarang kita akan ngebahas masalah baterai. Seperti yang kalian tahu, Tecnopova 2 ini dibekali baterai yang badak banget, 7000 mAh. Dan sepengalaman gue make, ini tuh bisa bertahan sampai 2 hari lebih dengan pemakaian yang cenderung wajar, tapi nggak juga sih sebenarnya. Sebagai sedikit gambaran, untuk dipakai nonton YouTube menggunakan jaringan Wi-Fi dengan tingkat kecerahan layar dan volume 100%, baterainya itu cuma berkurang 4% aja. Dan pas gue pakai buat main PUBG Mobile dengan skenario yang sama, di settingan grafis yang tinggi, baterainya itu berkurang 7% aja. Sementara untuk durasi pengecasannya, dari awal gue udah memprediksi kalau handphone ini nggak mungkin banget bisa kita charge dengan cepat. Mengingat memang baterainya yang kapasitasnya badak banget, 7000 mAh, dan bawaannya ini cuma 18 watt kepala chargernya. Data yang gue dapat untuk ngecas HP ini dari 0% selama 30 menit bisa terisi 20%, 1 jam terisi 42%, 2 jam terisi 80%, dan untuk penuh hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 54 menit. Jadi kesimpulannya sih ya, menurut gue, dengan kita spend uang 2.375.000 pada saat gue ngebeli handphone ini, cukup terbayar sih dan oke. Mengingat memang Tecnopova 2 ini tuh cenderung memiliki performa yang merata di berbagai lini. Mulai dari layarnya yang cukup luas, Full HD+, kemudian baterainya badak, kualitas fotonya juga bisa diadu, kualitas game performanya juga oke menurut gue. Tapi yang namanya sebuah handphone pasti aja ada kekurangannya. Kalau misalkan lo ngeh dari tadi gue ngomong ngebahas masalah kualitas audio, tentunya memang dengan tidak adanya lubang speaker dedicated ataupun terpisah, ini ngebuat kualitas dari audionya kurang nendang karena memang ini audionya nyatu sama si earpiece. Kemudian menurut gue nih ya, dengan tangan Asia kayak gue ngemegang sebuah handphone yang bobotnya berat, layarnya gede, tebel, ini ngebikin kita tuh jadi kurang nyaman. Kurang lebih seperti itulah beberapa kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki sama Tecnopova ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga video ini bisa membantu mencerahkan kalian sebelum membeli. Jangan lupa buat like, komen, share, juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.